3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4858. Hati-hati, tuanku. Orang suci Sungai Darah meraung. Ledakan. Dia dengan cepat melepaskan lautan darahnya sendiri, yang tiba-tiba muncul di atas Qin Chen, mencoba menahan pukulan untuk Qin Chen. Tapi itu tidak berhasil. Ketika saya mendengar embusan, saya melihat bahwa guntur itu tak tertandingi dan dipotong seperti pisau tajam. Begitu lautan darah leluhur suci Sungai Darah terbentuk, itu langsung tertusuk. Di mana guntur lewat, semua lautan darah langsung menguap dan berubah menjadi kehampaan, yang tak tertahankan. Kecepatan guntur begitu cepat sehingga tiba-tiba meledak di tanaman merambat pohon ajaib yang membungkus Qin Chen. Ledakan. Tanaman merambat sekuat pohon ajaib di dunia tidak bisa menahan kekuatan guntur ini. Tentakel anggur yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung. Guntur mendarat, mengunci Qin Chen di bawah, dan meledak ke kepala Qin Chen. Cahaya guntur yang mengerikan menelan Qin Chen sepenuhnya dalam sekejap. Bocah Qin Chen. Hong Huang Zulong menatap dengan mata kaget. Pukulan yang begitu mengerikan mengejutkan semua orang. Guntur ilahi ini begitu mengerikan sehingga hampir tak tertandingi. Saya khawatir itu akan dihancurkan ketika Maha Guru bertemu dengannya di tahap selanjutnya, dan sangat sulit untuk melawan Maha Guru di puncak. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bagaimana dia bisa menolaknya? Saya khawatir itu akan berubah menjadi abu dalam sekejap dan langsung menghilang. Hahaha, tentara tertawa terbahak-bahak dan tampak bersemangat. Lucu, sedih. Inilah asal-muasal alam semestamu. Kita semua hancur, haha. Melanggar tentara hanya merasa gembira. Matanya dingin dan seperti setan. Sejak Qin Chen memengaruhi alam tertinggi, dia sudah merasakan sesuatu yang salah. Qin Chen sama sekali bukan keluarga kerajaan yang gelap, tetapi makhluk hidup dari alam semesta. Meskipun pasukan pemecah tidak tahu bagaimana Qin Chen memiliki darah raja kegelapan di tubuhnya, semua kekuatannya benar-benar terungkap ketika Qin Chen menerobos yang tertinggi, dan pasukan pemecah, sebagai pengontrol dunia, merasakannya. Jelas. Jadi dia bahkan lebih terkejut dan marah. Saat ini, melihat Qin Chen terbunuh oleh guntur alam semesta, ekstasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Selama Qin Chen mati, dia bisa mengendalikan sumber jiwa iblis. Pada saat itu, seluruh alam semesta akan berada di bawah kendalinya. Dia membuka matanya dan menatap Qin Chen. Dia ingin melihat Qin Chen dimusnahkan langsung di bawah guntur ini. Namun, pemandangan luar biasa terjadi padanya. Guntur ilahi ini, yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menghantam tubuh Qin Chen. Debu Qin tidak musnah. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, darah guntur di tubuh Qin Chen didorong oleh dirinya sendiri. Ledakan. Cahaya guntur yang tak terbatas melewati langit dan langsung terintegrasi dengan cahaya guntur yang jatuh dari asal-muasal langit kosmik. Aku marah karena guntur. Samar-samar, orang banyak sepertinya mendengar suara kelaparan dari zaman kuno. Kemudian saya melihat bahwa guntur, yang dapat membunuh dewa dan iblis dan cukup untuk membunuh kekuatan tertinggi di puncak, berubah menjadi sinar guntur dan dengan cepat memasuki tubuh Qin Chen dan menjadi bagian dari kekuatannya. Awalnya, yang satu ini bisa membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah warna, kaget bahkan ketakutan. Yuan Lei diserap dan disempurnakan oleh Qin Chen. Ini hanya bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentara yang melanggar meraung histeris, tidak bisa dipercaya. Bencana asal alam semesta, yang pasti merupakan malapetaka paling mengerikan di alam semesta, disempurnakan oleh bocah ini. Malapetaka seperti itu sangat sulit untuk dilawan bahkan oleh puncak tertinggi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak mungkin. Siapa ini anak laki-laki? Keluarga kerajaan yang gelap menghancurkan tentara dan meraung dengan marah. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. Mengapa guntur perampokan alam semesta seperti ini? Asal-usul alam semesta adalah jalan surga. Bukankah seharusnya itu menekan semua ahli yang menerobos alam tertinggi? Mengapa itu terlihat seperti membantu bocah itu menerobos? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui bahkan setelah siklus kosmik. Saya tidak bisa mengerti. Di sisi lain,
Hong Huang Zulong juga menatap lurus. Apalagi menghancurkan pasukan, bahkan dia sedikit bingung. Ledakan, cahaya guntur yang menggelinding memasuki tubuh Qin Chen, dan kekuatan Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, jalan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Qin Chen. Di bawah kekuatan guntur asli ini, mereka dengan cepat terintegrasi dan meningkat. Ada sumber kegelapan, ada asal-usul iblis yang dalam, ada asal-usul manusia, dan totem kaisar dewa, aturan langit gelap, kekuatan kematian di dunia bawah. Integrasi berkelanjutan dari berbagai kekuatan membuat napas Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Akhirnya, ketika jiwa dan tubuh Qin Chen sepenuhnya terintegrasi bersama, ledakan, tubuh Qin Chen membentuk pusaran besar. Pusaran itu sangat besar, seperti lubang hitam besar. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung dalam pusaran dan berkumpul menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini melonjak ke seluruh tubuh Qin Chen dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang tampaknya merobek langit muncul di hati Qin Chen. Tertinggi, Qin Chen membuka matanya, dan aturan yang tak terhitung jumlahnya di pupilnya berputar dan berputar, meledakkan pelangi ilahi dan langsung menembus kehampaan. Qin Chen merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia bahkan memiliki ilusi menghancurkan langit dan bumi. Seolah-olah alam semesta, langit dan bumi tidak dapat menekannya dan akan dengan mudah dihancurkan olehnya. Namun, Qin Chen tahu bahwa ini hanyalah ilusi, menghancurkan dunia dan menghancurkan alam semesta. Dia takut apa yang bisa dilakukan dengan melampaui yang kuat terlalu jauh darinya sekarang. Tetapi Qin Chen juga memiliki perasaan bahwa surga alam semesta tidak dapat menekannya, dan bahkan aturan tertinggi pun tidak dapat mengikatnya. Perasaan yang kuat terlihat. Tertinggi, tertinggi. Qin Chen meraung ke langit. Setelah ribuan kesulitan dan bahaya, dia akhirnya menjadi yang tertinggi. Jadi ini yang tertinggi. Qin Chen menundukkan kepalanya dan merasakan dagingnya. Dalam daging yang sangat kuat, kekuatan bergulir melonjak, dan langit dan bumi bisa dihancurkan dengan satu sentuhan peluru. Itu lebih dari 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari kondisi tertinggi setengah puncak pertamanya. Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak dapat mencapai kondisi tertinggi dan tidak dapat melihat para dewa. Kondisi tertinggi benar-benar luar biasa. Saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia ada di sini sebelum dia menerobos, dia akan diledakkan dengan satu pukulan. Hanya ketika dia menerobos alam tertinggi, dia dapat benar-benar memahami betapa mengerikannya alam tertinggi itu. Qin Chen tampaknya telah mengintip ke dalam misteri langit dan bumi, rahasia alam semesta dan semua peredaran langit dan bumi ada di dalam hatinya. Kekuatan takdir mengalir di hatinya. Tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa krisis sedang mendekat. Biarkan dia bangun tiba-tiba. Bab 4859. Tidak. Ini bukan waktunya untuk bersantai. Bahaya akan datang. Mata Qin Chen berkedip dan tampak tajam. Dia melihat sumber jiwa iblis tidak jauh untuk pertama kalinya. Benda ini, bersama dengan iblis Qin, ditelan olehnya, langsung dikeluarkan dari tubuh iblis Qin dan muncul di kehampaan ini. Dia tidak memperbaikinya dengan dia. Artefak tertinggi dari keluarga iblis, kemarilah. Qin Chen minum dengan ganas, mengulurkan tangannya yang besar, meraung, dan 5 jari, seperti pilar surga, menyapu segalanya dan langsung menggenggam sumber jiwa iblis. Kekuatan Tao dan hukum di jari itu mengalir dan berevolusi membentuk setiap dunia, bumi, air, api dan angin. Yin dan Yang dari 5 elemen bereinkarnasi, lahir dan hancur di dalamnya. Ledakan. Qin Chen mendesak kekuatan iblis yang dalam, dan iblis Qin memasuki tubuh. Ketika menerobos keadaan tertinggi, sumber iblis dalam yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi kekuatan aslinya, seperti didorong oleh lengannya, dan langsung masuk ke sumber jiwa iblis, untuk secara paksa memurnikan sumber jiwa iblis. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, sumber jiwa iblis, yang telah disempurnakan oleh iblis Qin, bergetar hebat, seolah ingin melepaskan diri dari belenggu Qin Chen dan tidak disempurnakan olehnya. Tidak. Qin Chen mengerutkan kening. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sumber jiwa iblis telah disempurnakan oleh iblis Qin. Sekarang iblis Qin telah terintegrasi dengannya, dan sumber jiwa iblis harus menjadi hartanya.
Tapi sekarang, ada diafragma antara dia dan sumber jiwa iblis, dan sumber jiwa iblis bergetar terus-menerus, seolah ingin melepaskan ikatannya, yang membuatnya mengerutkan kening dan merasa bingung. Itu tidak masuk akal sama sekali. Sumber roh jahat, ada masalah. Coba Ben lihat. Apa yang terjadi? Qin Chen minum dengan dingin, dan kekuatan bergulir dari iblis Yuan mengalir ke sumber jiwa iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan Qin Chen tidak tertandingi. Dia menghancurkan yang layu dan dekaden, dan menerobos masuk secara langsung. Awalnya, dengan kekuatan Qin Chen, bahkan jika dia menerobos alam tertinggi, dia mungkin tidak dapat secara paksa memperbaiki sumber jiwa iblis ini. Lagi pula, hal ini, bahkan keluarga kerajaan puncak dari keluarga gelap seperti menghancurkan tentara, sama sekali tidak mudah untuk disempurnakan. Itu adalah harta tertinggi dari keluarga iblis. Namun, Qin Chen berbeda. Dia menerobos supremasi, mengintegrasikan dirinya dengan asal mula iblis Yuan, dan sepenuhnya terintegrasi dengan iblis Qin. Iblis Qin sendiri memurnikan sumber jiwa iblis, dan dengan restu dan penindasan pohon ajaib di dunia, sumber jiwa iblis tidak dapat dihentikan sama sekali. Kekuatannya, jika bahkan Qin Chen tidak dapat memurnikan sumber jiwa iblis, maka tidak ada yang bisa memurnikan sumber jiwa iblis di ujung dunia. Kita bisa melihat kekuatan dan kekuatan Qin Chen masuk ke inti sumber jiwa iblis. Tapi saat itu, ledakan, tiba-tiba, dari inti sumber jiwa iblis, kekuatan yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Siapa yang menjarah harta leluhur kita dan mencari kematian? Dalam sekejap, tampaknya seluruh dunia bergetar, dan gagasan banjir, kuno, dingin, dan jahat datang. Ledakan. Dari kedalaman sumber jiwa iblis, sebuah wajah besar muncul, dan kemudian, dari kedalaman sumber jiwa iblis, kekuatan yang luar biasa datang. Gas ajaib yang mengepul melonjak ke langit. Kekuatan ini hampir sepenuhnya mengubah seluruh ketiadaan di dunia tubuh menjadi dunia iblis yang dalam. Di antara perluasan nafas, kekosongan dan kekuatan di dunia tubuh mundur satu demi satu, yang akan membuat dunia sejuta mil kelilingnya. Langit dan bumi benar-benar berevolusi menjadi kekuatan iblis yang dalam. Ledakan. Napas tak berujung dari iblis jurang membubung ke langit. Ini adalah ahli top dari keluarga iblis Yuan. Dunia telah datang. Kakek. Melihat wajah ini, penguasa iblis jurang di dunia yang kacau tiba-tiba terkejut dan berkata, "Nenek moyang Yuanmo." Qin Chen mengerutkan kening dan langsung mengenali orang itu. Bayangan maya yang menjulang tidak lain adalah leluhur dari keluarga setan Yuan. Hanya saja mengapa leluhur tua Yuanmo ada di sumber jiwa iblis ini? Tidak. Murid Qin Chen berkontraksi dan menatap dengan hati-hati. Pada saat penciptaannya, tidak ada yang disembunyikan dari napas satu sama lain. Qin Chen akhirnya melihat bahwa bayangan virtual di depannya bukanlah Numenon leluhur tua iblis Yuan, tetapi hanya tanda jiwa. Itu adalah tanda yang tersembunyi di sumber jiwa iblis. Jadi begitu, dalam sekejap, Qin Chen bangun dan tidak bisa menahan cibiran. Pada saat ini, dia dapat sepenuhnya memahami mengapa perangkat sumber jiwa iblis tidak mendengarkan panggilannya, karena perangkat sumber jiwa iblis tidak pernah benar-benar dikendalikan oleh iblis Qin. Apa yang disebut perangkat sumber jiwa iblis pemurnian dari iblis Qin hanya memurnikan sumber jiwa iblis di permukaan. Itu hanya sebuah perangkat. Nyatanya, kendali sebenarnya dari sumber jiwa iblis ada di tangan leluhur tua Yuanmo, yang mencap tanda jiwanya di kedalaman sumber jiwa iblis. Dalam keadaan normal, tanda jiwa ini tidak akan diaktifkan sama sekali. Tetapi begitu seseorang mencoba untuk menyempurnakan sumber jiwa iblis, tanda jiwa leluhur iblis yang dalam ini akan diaktifkan secara instan untuk menghentikan pihak lain. Apa artinya tercela? Mata Qin Chen dingin. Iblis apa? Keturunan apa? Saya khawatir iblis Qin hanyalah target iblis Yuan leluhur tua. Namun, juga benar bahwa sumber jiwa iblis adalah harta yang sangat penting yang bahkan dapat mengendalikan nasib seluruh dunia iblis. Bagaimana bisa dengan mudah diserahkan kepada orang luar? Saya khawatir bahkan putra saya sendiri tidak dapat menularkannya dengan mudah. Wajah Qin Chen berubah dan napasnya mengalir. Kekuatan yang dalam dari darah Raja Kegelapan menyapu dirinya dalam sekejap. Ketika Qin Chen baru saja menyelesaikan semua ini, proyeksi wajah ini telah jatuh ke sumber jiwa iblis, memandang rendah dirinya seperti dewa.
Tanda jiwa leluhur Yuanmo tua datang. Setelah merasakan lingkungan sekitarnya, dia langsung berkata, dunia batin, keluarga kerajaan gelap mana yang berkeliaran di tanah leluhur Yuanmo kita? Berani menjara sumber jiwa iblis leluhurku. Leluhurku memberimu keluarga gelap. Di mana Anda tinggal, Anda orang-orang gelap tidak tahu berterima kasih dan berani menjara harta orang-orang gelap saya. Kejahatan apa yang harus Anda lakukan? Bayangan virtual yang menjulang tinggi ini bergemuruh dan berteriak dengan marah. Qin Chen meraih tangan besar dari sumber jiwa iblis, yang memadatkan tangan besar iblis Qi dan bertepuk tangan. Dia ingin menghentikan pemurnian Qin Chen. Ledakan. Ini kuat. Di bawah telapak tangan ini, langit dan bumi mengaum. Sepertinya langit dan bumi akan meledak tepat di bawah telapak tangan ini. Ini tak tertandingi. Tuan Yuanmo, ini benar-benar kamu. Apa yang memberiku tempat untuk dihuni keluarga gelap? Keluarga gelap kami dan keluarga iblismu hanya menggunakan hubungan mereka. Hari ini, aku akan merampok sumber jiwa iblis keluarga iblismu yang berharga. Dan membawa keluarga iblis Anda ke dalam kendali nyata. Di tangan keluarga gelapku, tubuh Qin Chen terkejut, dan darah raja kegelapan di tubuhnya langsung ditembakkan. Nafas darah raja seperti lautan, satu demi satu, dan ditembakkan untuk melawan tangan besar yang dikumpulkan oleh leluhur tua iblis Yuan. Bab 4860. Hahaha, Tuan Yuanmo, kamu hanya tanda jiwa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menangani kursi ini dengan satu tangan jika kamu tidak datang? Nak, kamu sombong. Meskipun keluarga gelapmu kuat, di alam semesta ini, leluhurku benar-benar tak terkalahkan. Jangan keras kepala. Suara leluhur Yuanmo hampir marah, dan amarahnya membara di udara. Anda menyerah memurnikan sumber jiwa iblis dan berbalik. Kami masih memiliki ruang untuk berdiskusi. Masih ada kemungkinan aliansi antara dunia iblis kami dan keluarga Yuanmo segala macam hal hari ini, leluhur saya. Biarkan masa lalu berlalu, atau Anda akan mati sekaligus. Di bawah suara marah leluhur tua iblis Yuan, Ki iblis bergerak dan dihentikan, tetapi kemudian kekuatannya meningkat dengan mantap. Akhirnya, darah raja kegelapan hancur selapis demi selapis dan berubah menjadi kehampaan. Tuan tua Yuanmo layak menjadi Tuan tua Yuanmo. Dia tak terkalahkan di dunia. Namun, memanfaatkan waktu ini, Qin Chen mencibir. Dia tiba-tiba menuangkan kekuatannya sendiri ke sumber jiwa iblis, mengguncang kendali Tuan atas sumber jiwa iblis. Qin Chen tahu betul bahwa hanya ketika dia mengendalikan sumber jiwa iblis dia bisa mendapatkan inisiatif nyata. Tentu saja, jika tubuh asli Yuanmo ada di sini, Qin Chen takut pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi itu hanya tanda jiwa leluhur tua Yuanmo, siapa yang ingin memaksanya pergi? Itu konyol. Ledakan. Qin Chen mendesak kekuatan jiwanya sendiri, dan seni terlarang jiwa surga ditampilkan. Kekuatan luar biasa langsung menembus ke dalam sumber jiwa iblis. Bersaing untuk jiwa, Qin Chen tidak pernah takut pada siapapun. Nak, kamu ingin mati? Tuan tua Yuanmo tidak bisa menahannya sepenuhnya. Niat membunuhnya mendidih. Dengan keras, merek jiwanya langsung terbakar dalam sekejap. Nafas jiwa yang bergulir tersebar dengan liar di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh dunia tubuh melonjak keluar dari gas ajaib yang menakjubkan. Gas ajaib ini sangat kuat. Samar-samar, ada kekuatan yang terpisah. Di luar nafas, Hong Huang Zulong, Suehe Shengzu dan pasukan yang hancur dari keluarga kegelapan menoleh dan terkejut. Ledakan. Begitu nafas ini datang, itu mengunci Qin Chen dengan kuat. Dalam sekejap, Qin Chen sepertinya memiliki perasaan bahwa kematian akan datang dan dia harus ketakutan saat itu juga. Apalagi sumber roh jahat juga langsung didesak, kakak. Sumber roh jahat terus berputar dan bergetar, dan rune kuno dan sederhana di seluruh langit. Setiap rune berisi aturan kuno, seperti runtuhnya dunia iblis dan kehancuran dunia. Nafas kepunahan diaduk dalam sekejap. Nafas ini terlalu mengerikan. Jika Qin Chen tidak menembus alam tertinggi dan langsung mencapai puncak awal tertinggi, dengan transformasi fisik dan fusi jiwa, saya khawatir nafas ini saja dapat membunuh Qin Chen secara langsung. Menguasai. Di dunia yang kacau, penguasa iblis yang dalam mengeluarkan suara cemas, dan dewa api langit tertinggi dan yang lainnya juga menunjukkan ketegangan.
Bocah bau, kamu adalah orang-orang gelap yang juga ingin memurnikan harta dunia iblisku. Jika jiwaku dicap di sini, kamu dapat sepenuhnya ditekan. Sungguh konyol bahwa kamu tidak tahu bahwa leluhurmu telah memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi Anda keras kepala, jadi berhentilah. Saya menyalahkan leluhur saya karena bersikap kasar dan menekan Anda di sini. Anda tidak bisa menyerahkan selamanya. Nenek moyang Yuanmo membuat suara yang menakutkan, hanya karena kamu ingin menyempurnakan sumber jiwa iblis. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Serangan banyak kekuatan membuat Qin Chen mundur terus-menerus, dan kekuatan tertinggi di tubuhnya sangat ditekan dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Qin Chen jatuh ke awan karena menerobos supremasi, seperti harimau di dataran. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan Qin Chen. Terpisah? Tidak, bukan detasemen. Mata Qin Chen dingin. Dia tahu betul bahwa Tuan Tua Yuanmo bukanlah orang yang kuat. Seperti Maha Guru waktu luang, dia hanya berjarak setengah langkah. Tentu saja, detasemen setengah langkah sudah menjadi kekuatan tempur teratas di alam semesta. Itu adalah keberadaan terkuat dan sosok yang tak tertandingi dalam beberapa abad terakhir. Tapi itu kalimat yang sama. Jika leluhur lama Yuanmo ada di sini, dia mungkin perlu takut, tapi sekarang dia hanyalah merek jiwa. Saya Qin Chen, melalui ribuan kesulitan dan bahaya, melalui kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, tidak mudah untuk menembus alam tertinggi. Apakah protagonis era ini, untuk umat manusia, untuk alam semesta ini, saya mendedikasikan segalanya dan memercikkan darah. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari rasa malu di hadapan merek jiwa? Mundur tanpa perang? Tidak. Aku tidak bisa. Jangan pernah mundur. Qin Chen meraung dan meraung di dalam hatinya. Di dalam tubuhnya, kekuatan tertinggi yang tak terbatas mendidih. Darah Raja Kegelapan terbakar dalam sekejap, dan kebangkitan aneh muncul dalam darah Raja Kegelapan. Yang merupakan kekuatan totem Kaisar Dewa. Gunakan kekuatan totem Kaisar Dewa untuk menarik darah Raja Kegelapan dan melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan iblis dalam di tubuh Qin Chen langsung diaktifkan, dan kekuatan iblis dalam yang tak tertandingi langsung mengalir ke dunia yang kacau, memicu pohon ajaib dunia. Ledakan. Dalam sekejap, pohon ajaib dari 10.000 dunia bergetar hebat, dan keajaiban tak terbatas yang menakjubkan diilhami. Antara langit dan bumi, pohon ajaib kuno yang menghubungkan langit muncul. Pohon ajaib itu sangat tua dan lurus ke langit, seperti pohon dewa kuno yang berdiri di ruang hampa. Ya, begitu pohon ajaib keluar, Qin Chen ditekan oleh kota sumber jiwa iblis, dan perasaan itu menghilang dalam sekejap. Bang-bang, di tubuhnya, lapisan kekuatan meledak dan naik. Akhirnya, tubuh Qin Chen menjulang tinggi, seperti dewa iblis. Tertinggi, menerobos yang tertinggi, Qin Chen tidak takut dan kuat. Dengan punggung bersandar pada pohon ajaib, dia benar-benar seperti dewa iblis, jatuh dari langit dan dengan tegas menghadapi leluhur tua Yuanmo. Benarkah, nenek moyang Yuanmo, kamu bilang aku tidak bisa memperbaiki sumber jiwa iblis ini? Aku membenci orang di seluruh dunia. Hari ini aku akan menghancurkan merek jiwamu di depanmu dan mengambil sumber jiwa iblis ini. Tiba-tiba, Qin Chen melangkah keluar, dan kekuatan pohon ajaib di dunia diberkati padanya. Dalam sekejap, dia mendesak kekuatan iblis yang dalam di tubuhnya secara ekstrim, dan dengan kejam membobol sumber jiwa iblis. Seluruh perangkat sumber jiwa iblis meledak berulang kali. Semua orang melihat bahwa perangkat sumber jiwa iblis bergetar hebat, seolah-olah melepaskan diri dari kendali leluhur Yuanmo. Tidak mungkin, ini pohon ajaibnya. Nenek moyang Yuanmo tampak terkejut dan marah. Dalam sekejap, dia bahkan meraung histeris. Karena dia sangat terkejut. Apa yang dia lihat? Dia adalah benda suci tertinggi dari dunia iblis, pohon ajaib dunia. Ini adalah pohon dewa kuno yang lahir dengan langit dan bumi ketika alam semesta dibuka, banjir dan kelaparan terjadi, dan kekacauan menyebar. Itu adalah asal mula iblis antara langit dan bumi. Dalam perang kekacauan, dewa iblis jatuh, dan 10.000 keluarga bersaing di antara keluarga iblis. 10.000 pohon ajaib batas juga menghilang. Siapa tahu, saya melihat hal yang begitu ilahi di sini lagi. Bagaimana kamu mendapatkan pohon ajaib itu? Tuan Tua Yuanmo meraung dan tidak bisa mempercayai matanya.
Keluarga kerajaan gelap dari lautan kosmik sebenarnya mengendalikan pohon ajaib dunia sihir mereka. Sungguh luar biasa cara mereka berpikir. Didorong oleh pohon ajaib dunia, sumber jiwa iblis bergetar hebat, dan napas terlepas yang dikeluarkan oleh leluhur iblis Yuan ditekan sejenak, seperti lilin di angin. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.